Maka Nabi Allah Ibrahim pada saat itu datang kembali melihat anaknya. Pas melihat air yang begitu mancur dan banyak, Nabi Ibrahim dengan kedua tangannya mengumpulkan. Dalam bahasanya Nabi Ibrahim berkata zam, zam, zam. Artinya kumpul, kumpul, kumpul. Maka yang terkenal sekarang air ma'ul zam-zam, air yang dikumpulkan dengan Nabi Allah Ibrahim. Zam artinya kumpul, kumpul. Terkenal sampai sekarang air zam-zam, air yang dikumpulkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Lalu berhiduplah dengan bahagia, sehingga orang-orang yang musafir apabila melihat ada burung yang berkumpul, berarti di situ adalah sumber tanah, sumber mata air. Maka melihat air yang begitu deras, mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal, sehingga menjadi kota yang barokah. Tidak lama kemudian, sudah berjalannya waktu, Nabi Allah Ibrahim diingatkan oleh Allah setelah anaknya sudah bisa diajak berjalan, sudah bisa diajak usaha. Nabi Allah Ismail, ikhtilaful ulama dari tafsir Ibnu, dari tafsir Sawi dan tafsir Ruhul Bayan mengatakan, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 13 tahun Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Maka Nabi Allah Ibrahim paginya pikir, ada orang yang menegur dalam mimpiku untuk menunaikan nazar. Nazar apa? Dalam berfikir, dalam bahasa Arab disebut ra'yah, ya, tara. Tara itu orang yang berfikir. Itu kata kerjanya, kata bendanya adalah terwiyah. Maka hari ke-8 disebut hari tarwiyah, karena pada saat itu hari ke-8 yang kita puasa kemarin, hari Jumat kita berpuasa kemarin adalah hari tarwiyah. Karena Nabi Allah Ibrahim bingung dengan mimpinya. Bingung, apa yang aku pikir? Apa ini teguran? Apakah ini mimpi datang dari Allah? Apa datang dari syaitan yang ingin menggoncang diriku, imanku? Nazar apa yang pernah aku ucapkan? Nabi Allah Ibrahim terlupa dengan nazar tersebut. Lalu malam ke-9 Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi, mimpi yang sama. Seorang menyampaikan, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Kaget Nabi Ibrahim, bangun pagi baru Nabi Ibrahim mengerti nazarnya. Maka ngerti itu disebut Arafah, ya, kata kerjanya, kata bendanya Arafah. Maka hari yang kemarin, hari Sabtu, kita puasa, disebut puasa Arafah. Bukan orang ukuf di Arafah, bukan. Arafah itu mengambil, karena Nabi Allah Ibrahim telah mengetahui, telah memahami akan mimpi tersebut. Nabi Ibrahim akhirnya ke-10 besoknya, malamnya Nabi Ibrahim berpikir, besok pagi akan kulaksanakan menyembelih anakku Ismail. Padahal anak yang sangat dicintai, anak yang sangat berbeda dengan anak yang satunya lagi, Nabi Allah Ishak. Dalam gagahnya, tampannya, wibawahnya, keberaniannya, kepintarannya, kecerdasannya melebihi daripada Nabi Allah Ishak. Tetapi Nabi Allah Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada anak, istri, harta, benda dan dunia. Aku lebih mencintai Allah. Ingat perkataan Nabi Allah Ibrahim, andai kata Allah memerlukan aku memiliki anak, akan kukorbankan kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pada pagi harinya, ya, berkata kepada istri tercintanya, wahai istriku Hajar, hari ini aku akan mengajak putra kita Ismail. Kau akan ajak kemana wahai suamiku? Aku akan ajak yang tempat jauh tidak akan kembali. Persiapkanlah engkau, mandikanlah Ismail, dandanilah Ismail, pakaikanlah rambutnya minyak zaitun, agar dia kelihatan sudah siap untuk menghadapi kepergian ini.
Siti Hajar tidak mengetahui apa yang dimaksud kepergian tersebut. Maka seorang ibu, dia memandikan anaknya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dia menggantikan pakaiannya yang bagus, menyisirkan dan memakaikan minyak zaitun di rambutnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Hajar, peluklah Ismail. Untuk terakhir kalinya, mungkin kau tidak akan bertemu lagi. Karena perintah Allah, aku harus memisahkan engkau. Baik, dipeluk, dicium. Hati seorang ibu yang akan dipisahkan oleh anaknya. Dia memandang wajah anaknya yang semata wayang yang menjadi buah hatinya. Dia peluk, nak, jalanlah engkau dengan ayahmu. Turutilah perintah ayahmu. Walaupun kau tinggalkan ibu sendirian di tempat ini, ibu ridha karena ini adalah perintah Allah. Laksanakanlah wahai anakku. Baik ibu, Ismail, peluklah ibumu. Maka berdua anak dan ibu ini saling berpelukan. Sementara Nabi Allah Ibrahim mengasah pisau dan membawa tambang tali, diikatnya. Lalu dibawanya Nabi Ismail, dibawa dituntun dengan tanpa tahu. Anak yang masih polos, dia girang diajak pergi dengan ayahnya, berjingkrak-jingkrak melihat lagi ke arah ibunya, melambaikan tangan. Si ibu memperhatikan dengan senyum, walaupun berat hatinya ditinggalkan oleh anak semata wayang. Terus berjalan. Syaitan, iblis tidak senang dengan orang yang ingin menjalankan perintah Allah. Maka menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim, apa kau tidak lihat begitu ceriahnya anakmu? Apa kau tidak paham? Begitu cakepnya anakmu, gagahnya, tampannya, dia akan menjadikan pewarismu yang akan menjalankan perintah Allah. Jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya itu mimpi bukan dari Allah, tapi aku yang sengaja menggodamu. Tapi aku tidak tega melihat anak yang segitu lucunya akan kau potong. Hai iblis, aku tidak pernah mimpi kepada Allah. Digantikan oleh engkau, wahai iblis. Kau syaitan, kau adu Allah, pergi engkau. Maka tidak cukup dia menggoda Nabi Allah Ibrahim, dia menggoda Ibu Hajar radhiyallahu anha. Wahai Ibu Hajar, apakah kau tahu anakmu mau dibawa kemana? Tidak iblis. Anakmu mau dipotong, anakmu mau disembelih, anakmu mau dibunuh oleh ayahnya. Hei iblis, tidak mungkin seorang ayah akan membunuh anaknya. Belum pernah aku mendengar ada seorang ayah yang akan membunuh anaknya. Hei Hajar, aku kasih tahu, Ibrahim menganggap mimpinya benar. Dia berkata bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, padahal itu mimpi aku yang memberikan, tapi aku tidak tega melihat engkau dibohongi oleh Ibrahim. Hai iblis, kalau itu perintah Allah, harus menyembelih anakku. Jangankan untuk menyembelih anakku, kalau itu perintah Allah, aku pun siap untuk dikorbankan mendapatkan perintah Allah. Begitu kuat imannya dan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi kau iblis, biar suamiku dan anakku menjalankan perintah Allah. Walaupun aku tinggal sendiri dan aku akan meneteskan air mata dengan kesedihan, tapi aku ridha kalau itu perintah Allah untuk menyembelih anakku. Gagal lagi iblis. Lalu iblis menggoda Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Ismail, kau tahu kau mau dibawa kemana? Tidak iblis. Kau akan dibawa ke satu tempat, kau akan dipotong iblis. Kau akan dipotong Ismail. Hei iblis, kau jangan mengada-ngada. Kau tidak lihat ayahmu bawa pisau dan bawa tali? Tali itu akan mengikatmu dan pisau itu akan menyembelihmu. Tidak mungkin ayahku tanpa ada alasan untuk menyembelihku, karena dia menganggap dia mimpinya karena Allah. Hei iblis, jangan kau menggodahku dan ayahku untuk menjalankan perintah Allah. Maka Nabi Allah Ismail mengambil batu, lalu ditimpukan kena matanya iblis, pecah. Nah disitulah kita mengembalang, melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Usta, Jumratul Ula, untuk mengusir syaitan-syaitan. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata, ya bunayya, ini ara fil manam anni adbahuka fanzu madza tara. Duduk. Hai anakku,
ayah ingin berbicara kepadamu. Iya ayah. Ayah dapat mimpi dari Allah. Di dalam mimpi tidur ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Masya Allah, ayah yang saleh, anak pun saleh. Apa jawab Nabi Allah Ismail? Qala ya abati, berkata Nabi Allah Ismail, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakanlah perintah Allah, jangan ditunda-tunda. Kalau memang Allah memerintahkan ayah harus menyembelihku, sembelihlah aku ayah. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku dari golongan orang-orang yang sabar. Aku tidak akan menyesal, aku tidak akan sedih, dan aku tidak akan takut kalau berkorban untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan wahai ayahku untuk mendapatkan ridha Allah. Laksanakan wahai ayahku untuk mendapatkan kasih sayang Allah, beserta kita berdua mendapatkan perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim merasa doanya telah diijabah, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Ini anak yang saleh, walaupun bakal disembelih tetap dia akan bersiap ridha ikhlas. Tapi ayah, aku ada permintaan kepada engkau. Apa wahai anakku? Kalau kau sembelih aku ayah, ikat kencang-kencang tanganku, kedua kakiku, supaya aku tidak berontak. Nanti kalau aku berontak, timbul rasa kasihan ayah, seorang ayah kepada anak. Nanti ayah jadi tidak tega, akhirnya ayah nanti tidak ikhlas, ayah tidak cinta lagi kepada Allah. Takut ayah. Baik Ibrahim Ismail. Yang kedua ayah, ya, asap pisau itu biar tajam, agar pisau itu lewat di leherku, tidak merasakan aku sakit dengan tajamnya, supaya mencepatkan aku untuk kematian, menjemput ajalku. Yang ketiga ayah, gulunglah kain engkau, kainmu ayah, dan bukalah bajuku, jangan ada setetes darahku yang menempel di bajumu atau di bajuku. Takut nanti engkau susah setelah melihat darah ini, selamanya kau akan menyesal karena kau telah memotong menyembelihku. Begitu juga ibuku, kesian wahai ayah, nanti ibu akan selalu susah hatinya melihat darah seorang anaknya. Baik, akan kuturuti. Ada lagi ayah, kalau sampai nanti di sana, jangan kau kasih tahu bagaimana cara kau menyembelih aku ayah. Jangan. Dan jangan kau masuki anak-anak sebayaku, takut ibu susah. Selalu ingat kepadaku. Jaga itu ayah. Dan baringkan aku, telungkupkan aku. Jangan kau melihat leherku, bagaimana tebelahnya leher ini dengan pisaumu ya. Baik Ibu Ismail, seorang ayah dinasihati cara bagaimana memotongnya. Betapa kuatnya iman seorang anak, betapa cintanya seorang Nabi Ibrahim kepada Allah. Dia berani berkorban untuk semuanya karena ingin mendapatkan ridha Allah. Maka Nabi Ismail dibaringkan oleh Nabi Ibrahim sehingga ditengurupkan, dimiringkan. Ayah, jangan lupa ya, darah ini jangan sampai kena baju engkau ayah. Aku takut nanti susah engkau untuk menghilanginya ayah. Baik Ibu Ismail. Maka pisau yang begitu tajam ditaruh di lehernya Nabi Ismail, lalu dipotongnya. Bismillahi amantu billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, bismillahi Allahu akbar. Jawab Nabi Ibrahim, Allahu akbar. Didorongnya pisau dengan sekuat tenaga, tapi pisau itu tidak mempan di lehernya Nabi Allah Ismail. Dipotong lagi, tidak mempan. Nabi Ismail berkata, ayah, jangan kau sakiti aku sehingga membuat engkau lemas, ketenagamu hilang, karena engkau sangat mencintai aku melebihi daripada Tuhanmu. Hai ayah, lupakan aku, ingatlah Tuhanmu. Allah Tuhan kita lebih kau cintai. Jangan kau lemah, potong aku dengan sekuat tenagamu wahai ayah. Kaget Nabi Ibrahim.
Aku telah memotong dengan sekuat tenaga. Dicabut pisau tersebut, dihantamkan ke batu. Batu itu belah.